Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kemanusiaan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan, nama Kak Dela Eka Sari Lambulae dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan Kak di PMR Wira SMA Negeri 1 Toili adalah sebagai Sekretaris 1. Baik, di sini Kak dan teman-teman Kak akan menjelaskan tentang materi Kepala Merahan bagian 2, yaitu 7 prinsip Tribakti dan lambang. Langsung saja, Kak akan membawakan materi tentang 7 prinsip. Prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 1. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. 2. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. 3. Kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. 4. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional, di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya, sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini. 5. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. 6. Kesatuan. Di dalam suatu negara, hanya ada satu perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. 7. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Jadi, itulah tadi materi 7 prinsip beserta penjabarannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh kakak PMR lainnya. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa tonton terus videonya. Dadah! Jadi, saya akan membawakan materi Tribakti. Oke, perkenalkan, nama saya Rudiansyah dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan saya di PMR Wira SMA Negeri 1 Toili sebagai Ketua Bidang Umum. Oke, untuk materi Tribakti, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua isi, yang ketiga adalah pengimplementasian di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian. Tribakti adalah tugas kepala merahan yang dilakukan oleh anggota PMR. Kemudian isi. Isinya ada 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Selanjutnya adalah pengimplementasian Tribakti di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat, yaitu mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, kemudian mandi minimal 2 kali sehari, dan sarapan sebelum pukul 9. Yang kedua adalah berkarya dan berbakti di masyarakat, yaitu mengikuti bakti sosial, mengikuti kerja bakti atau gotong royong di tempat tinggal. Kemudian menggalang dana untuk korban bencana alam. Yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional, yaitu tidak membeda-bedakan teman, kemudian menghargai perbedaan masing-masing. Oke, itulah tadi materi Tribakti. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh kakak PMR Wira lainnya. Jadi saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu lambang. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriana dari kelas 11 MIPA 3. Jabatan saya di PMR sebagai Bendahara 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian lambang, jenis-jenis lambang, serta fungsi lambang. Yang pertama, pengertian lambang. Apa sih lambang itu? Nah, lambang adalah suatu tanda pengenal yang digunakan seseorang dalam suatu kelompok, daerah, ataupun ras. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis lambang.
Di dalam palang merah, kita mengenal 3 lambang, yaitu palang merah, bulan sabit merah, serta kristal merah. Pada tahun 1868, Konvensi Jenewa menetapkan lambang palang merah di atas dasar putih yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss yang untuk menghargai Henry Dunant yang berasal dari Swiss. Yang kedua, bulan sabit merah. Banyak orang berasumsi bahwa lambang palang merah merupakan suatu simbol agama, sehingga pada tahun 1876 terjadi kesalahpahaman saat Perang Balkan. Banyak tentara Turki yang membunuh para pekerja sosial yang menggunakan ban lengan dengan lambang palang merah. Kemudian mereka mulai mengajukan asumsi untuk menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai lambang pengganti palang merah. Perlahan-lahan asumsi ini mulai diterima. 3. Kristal merah. Pada tahun 2005, lambang kristal merah di atas dasar putih diadopsi sebagai lambang apabila suatu negara terjadi konflik bersenjata, perang, atau bencana. Negara yang menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah ICRC dan IFRC dapat menggunakan lambang kristal merah untuk keperluan kepalang merahan di daerahnya. Nah, yang terakhir adalah fungsi lambang. Adapun 2 fungsi lambang, yaitu sebagai tanda pengenal dan sebagai tanda perlindungan. Yang pertama, sebagai tanda pengenal. Mengapa? Karena ketika tidak terjadi perang, konflik bersenjata, atau bencana, lambang digunakan untuk tanda pengenal. Nah, yang kedua adalah untuk perlindungan diri. Ketika di suatu negara terjadi konflik bersenjata, perang, atau bencana, fungsinya adalah untuk memberitahukan bahwa seseorang adalah anggota gerakan atau personel medis militer sehingga harus dilindungi. Hai, perkenalkan nama saya Hasya Dormawardana. Saya dari kelas 11 IPA 1. Jabatan saya di PMR adalah sebagai ketua. Nah, di materi sebelumnya telah dijelaskan tentang 7 prinsip Tribakti dan juga lambang gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Kali ini Kak Hasya akan menjelaskan tentang logo atau lambang palang merah Indonesia. Di materi 7 prinsip, terutama disebutkan dalam prinsip ke-6 yaitu kesatuan, disebutkan bahwa di dalam satu negara hanya terdapat satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah. Nah, di dalam satu perhimpunan ini hanya boleh menggunakan satu lambang saja. Jadi Kak, apa lambang yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia? Palang Merah Indonesia sendiri menggunakan lambang yang seperti ini, di mana lambang ini pastinya punya filosofi atau makna tertentu. Pertama, terdapat lambang palang berwarna merah. Lambang ini telah digunakan sejak tahun 1863, hasil dari konferensi internasional di Jenewa, Swiss. Warna lambang palang merah sendiri merupakan warna kebalikan dari warna bendera Swiss. Hal ini ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Henry Dunant yang berasal dari Swiss. Yang kedua, terdapat sekuntum bunga melati berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah dan kelopak berjumlah 5. Bunga melati sendiri merupakan bunga identitas negara Indonesia, sedangkan 5 kelopak melambangkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, di PMR kita punya beberapa tingkatan. Yang pertama, ada PMR mula untuk adik-adik berusia 10 sampai 12 tahun atau SD sederajat. Yang kedua, PMR madya untuk adik-adik berusia 12 sampai 15 tahun atau SMP sederajat. Yang ketiga, ada PMR Wira untuk adik-adik dan teman-teman berusia 15 sampai 17 tahun atau SMA sederajat. Selanjutnya ada juga yang namanya KSR atau Korps Sukarela yang biasa ada di unit kegiatan mahasiswa atau di perguruan tinggi. Nah, yang berikutnya ada yang namanya TSR atau Tenaga Sukarela yang merupakan staf PMI itu sendiri. Nah, di tingkatan-tingkatan ini kita punya warna pembeda yang biasa digunakan dalam bentuk shawl atau slayer seperti ini.
Yang pertama, untuk PMR mula menggunakan shawl atau slayer berwarna hijau yang memiliki arti kesegaran, keterbukaan, dan identik dengan kemudaan. Yang kedua, untuk PMR madya menggunakan shawl berwarna biru yang artinya ketenangan, kejernihan pikiran, dan juga kepercayaan. Yang ketiga, PMR wira menggunakan shawl berwarna kuning seperti ini yang mengartikan kejayaan, optimisme, semangat ceria, dan juga kebijaksanaan. Untuk KSR sendiri menggunakan shawl berwarna merah. Nah, di logo PMI terdapat warna merah yang memiliki arti kekuatan, keberanian, dan juga kegairahan dan kegembiraan. Nah, untuk warna putih sendiri memiliki arti kemurnian, kesucian, dan juga keikhlasan. Di tahun-tahun sebelumnya terdapat logo atau lambang palang merah remaja berbentuk seperti ini, di mana terdapat perisai yang di dalamnya ada lambang palang merah Indonesia. Tapi untuk sekarang lambang yang seperti ini sudah tidak digunakan. Karena apa? Karena kita di dalam satu negara hanya boleh menggunakan satu lambang. Jadi baik itu PMR, KSR, TSR, atau apapun itu hanya boleh menggunakan lambang palang merah Indonesia yang seperti ini. Nah, baik adik-adik, itu tadi materi yang dapat Kak Hasya sampaikan tentang logo, arti warna, dan juga tingkatan-tingkatan di dalam PMI. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menyimak video sampai di detik ini. Tetap semangat untuk kalian semua. Tunggu video materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kemanusiaan.